Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Berita Satu Pagi. Kisah inspiratif kali ini datang dari perempuan asal Bandung. Mantan pramugari rela meninggalkan karirnya demi merawat orang dengan gangguan jiwa. Seperti apa? Berikut informasinya. Pratiwi Novianti rela meninggalkan karirnya sebagai pramugari demi merawat OGDJ atau orang dalam gangguan jiwa. Aksinya berawal saat Novi tergabung dalam sebuah yayasan sosial. Jadwal penerbangan yang sepi karena imbas pandemi COVID-19, Novi mengambil cuti selama 6 bulan untuk berinteraksi dengan OGDJ. Saat itu, Novi turun tangan secara langsung merawat mereka, mulai dari mengevakuasi, memandikan, hingga mencukur rambutnya. Kemudian ia jatuh cinta merawat OGDJ. Menurutnya, aksi ini dapat memberikan keterangan batin dan rasa kebahagiaan. Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, perempuan asal Bandung ini membuat akun YouTube dengan konten aktivitas sosialnya. Aktivitas sosialnya dilakukan Novi dengan uang pribadinya, mulai dari biaya pengobatan hingga biaya konten. Dalam menjalankan aksi sosialnya, Novi sempat dituding mementingkan konten. Tapi, Novi tak pernah patah arang untuk melakukan aksinya. Tak hanya OGDJ, perempuan kelahiran 90-an ini juga menangani berbagai kasus. Seperti orang terlantar, yatim piatu, duafa, sampai pecandu obat terlarang. Bahkan Novi juga merawat bayi dari orang tua yang mengalami gangguan jiwa. Tapi, dalam merawat bayi ini hanya bersifat sementara. Bayi ini bisa saja dikembalikan saat orang tuanya sudah sembuh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang aksi sosialnya, kita sudah terhubung dengan Pratiwi Novianti. Selamat pagi, Teh Novi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Teh Novi. Teh Novi, boleh dijelaskan dan diceritakan kepada pemirsa BTV kenapa mau melepas karirnya menjadi pramugari? Apa alasannya? Alasannya ya menemukan kebahagiaan yang nggak bisa dibayar pakai apapun. Jadi aku merasa nyaman dan aku pertahankan. Gitu. Oke, kenapa Mbak Novi memilih untuk merawat ODGJ? Padahal kan untuk aksi sosial ini banyak ya pilihannya, tapi kenapa mau merawat ODGJ? Karena waktu itu tergerak banget hatinya, karena kan selama ini ODGJ yang kita tahu kan menakutkan, terus kasar dan lain-lain. Tapi pada saat datang ke suatu yayasan, ya aku merasa ternyata ODGJ itu orang yang benar-benar butuh bantuan kita karena lupa ingatan, bahkan untuk makan dan mandi pun mereka lupa. Sedangkan kita yang sehat, masa iya kita mengabaikan, apalagi banyak ODGJ yang terlantar ada di jalan gitu. Oke, berarti memang dari dalam hati nurani Teh Novi ya untuk membantu ODGJ. Tapi kalau untuk mekanisme untuk menangani ataupun merawat ODGJ, seperti apa Mbak proses evakuasinya, lalu apa saja perawatan yang diberikan kepada ODGJ ini? Oke, kalau untuk pertama yang kita akan lakukan, biasanya kita menemukan ODGJ yang pasti yang terlantar di jalan. Entah mungkin informasi dari followers atau dari subscriber, biasanya ada ODGJ yang benar-benar membutuhkan kondisi di sini. Kita akan datangi, kita akan bersihkan, kita mandikan, aku cukur rambutnya, ganti baju, dan kalau emang kita bisa oper ke dinas sosial dan dinas sosialnya kooperatif, ya bisa komunikasi juga yang baik sama kita, soalnya ada dinsos yang menolak juga gitu untuk melempar ODGJ tersebut. Jadi kalau emang bisa ya kita koordinasi sama dinsos, tapi kalau tidak bisa kita biasanya langsung bawa ke rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta atau di Bogor. Setelah itu baru kita titipkan di yayasan sampai bertemu dengan keluarganya. Oke, berarti Teh Novi ini menjadi penghubung ya ketika sudah bertemu dengan ODGJ yang terlantar, lalu kemudian dihubungkan ke dinas sosial ataupun ke lembaga atau kementerian yang terkait. Tapi kalau ini kan saya juga membaca sedikit info ya tentang Teh Novi, dimulai dari sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini sudah ada berapa orang Mbak ODGJ yang dirawat? Kalau yang dirawat jujur aku nggak bisa ngitung karena mamaku, keluarga orang tua aku selalu mengajarkan ketika kita berbuat kebaikan kita nggak perlu ngitung kebaikan kita, tetapi keburukan kita harus kita hitung gitu. Jadi berapanya aku nggak pernah tahu, jadi ya aku ikhlas aja ngebantunya. Oke, dari seluruh ODGJ yang pernah dirawat oleh Teh Novi, apakah hingga saat ini sudah ada yang dinyatakan sembuh, Mbak? Alhamdulillah ada. Yang pertama itu Pak Apin yang kita temukan di Riau, jadi aku ke Riau
5 hari 5 malam untuk sampai ke sana karena naik mobil. Terus dia dinyatakan sembuh dan sama sekali tidak ada konsumsi obat lagi. Yang kedua ada namanya Mbak Dewi, itu daerah Tangerang, yang dia sempat depresi karena ditinggal suaminya. Terus sempat ngasih susu panas sama anaknya yang umur 1 tahun lebih. Dan finally kita bawa ke rumah sakit jiwa dan ke yayasan. Setelah itu sembuh total dan tidak ada konsumsi obat lagi. 2 orang yang selama ini aku handle dan sembuh. Oke, 2 orang ya Mbak ya yang sudah sembuh. Kalau boleh diceritakan Teh Novi, ini pengalaman menarik apa sih yang pernah Teh Novi alami selama merawat ODGJ? Kalau pengalamannya banyak banget, mulai dari yang mungkin kita temukan, terus kita udah tahu alamatnya, karena kita juga ada kerjasama sama Dukcapil juga kan untuk sidik jari gitu, tapi ada juga yang menolak keluarganya. Setelah menolak kita pikirkan lagi ini gimana caranya dia dapat tempat yang layak, ke yayasan dan lain-lain gitu. Jadi ya semua pengalaman sebenarnya sangat berkesan untuk saya pribadi, tapi kalau yang lebih berkesan lagi yang mungkin dapat tindakan kekerasan, yang mungkin dipukul, itu pernah dilempar batu, itu udah pernah juga gitu. Oke, kan Teh Novi sudah bertemu langsung ya dengan para ODGJ. Apakah selama membantu para ODGJ ini pernah berurusan dengan pihak berwenang seperti dengan Satpol PP? Boleh diceritakan Teh Novi? Oh, kalau untuk sama Satpol PP kita belum ada ya, tapi kalau kerja sama dinas sosial terkait di daerah Jakarta yang sangat bagus sekali, itu sering gitu. Tapi kalau untuk sama Satpol PP itu belum ada, karena mayoritas ODGJ yang kita temukan banyak banget yang kondisinya terlantar, bahkan ya tidak terurus ya gitu. Oke, Teh Novi kan Ada di selama jalanan. ini, baik Teh Novi kan selama ini merekam dan juga membuat konten terkait dengan perawatan dengan ODGJ. Dan juga ini di konten YouTube Teh Novi ini juga tidak disensor ya muka para ODGJ-nya. Ada alasan tersendiri kah Betul. Teh Novi? Ada, karena kalau kita sensor gimana caranya mereka bertemu dengan keluarganya. Kan kita meng-share di YouTube supaya orang yang selama ini hilang, tersesat gitu, itu bisa bertemu dengan keluarganya. ODGJ kan lupa ingatan gimana caranya dia bisa bertemu dengan keluarganya kalau nggak kita bantu dengan share di media sosial gitu. Oke, nah sekarang hingga saat ini sudah ada berapa orang ODGJ yang Teh Novi rawat lalu sudah bertemu dengan keluarganya kembali? Wah, banyak banget, bahkan yang paling lama 38 tahun. 38 tahun hilang, terus ketemu waktu itu di Jawa Timur. Jadi kondisinya juga udah parah banget, jadi ODGJ udah akut banget sampai susah disembuhkan. Keluarganya menghubungi kita bahwa itu adalah saudaranya. Kita pertemukan waktu itu di daerah Surabaya, terus akhirnya dibawa pulang. Dan itu sering banget kok, ada yang 10 tahun, 8 tahun, 20 tahun, itu banyak banget gitu. Oke, sudah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu keluarga dan berkat bantuan Teh Novi ternyata bisa ya bertemu lagi dengan keluarga. Teh Novi, saya juga tadi lihat akun YouTube Teh Novi ini sudah banyak sekali subscribernya, sudah ada 3 juta lebih. Nah, apakah penghasilan dari akun YouTube Teh Novi ini akan dipakai full semuanya untuk merawat ODGJ? Iya, karena yang pertama banyak lansia sama ODGJ yang kita titipkan di yayasan swasta, dan itu kita harus bayar per bulan. Yang kedua, kita harus bayar rumah sakit jiwa yang kalau misalnya dirawat 1 bulan dan nominalnya juga sangat lumayan, itu pakai penghasilan dari YouTube. Terus kalau kita bantu-bantu orang, siapapun yang membutuhkan, semua penghasilan dari YouTube. Jadi kalau misalnya dibilang penghasilannya besar, alhamdulillah, tapi sangat cukup untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena niat aku resign bukan untuk memperkaya diri, sekali lagi. Niat aku resign, aku pengen membantu orang lebih luas dengan penghasilan yang aku punya saat ini. Gitu. Oke, ini aksi yang sangat mulia sekali ya Teh Novi ya, mendapatkan penghasilan dari akun YouTube lalu kemudian kembali digunakan untuk merawat ODGJ. Tapi selain dari penghasilan dari akun YouTube tersebut, apakah ada peran atau kontribusi dari pemerintah untuk mendukung aksi sosial Teh Novi? Alhamdulillah sih untuk saat ini belum ada, tapi aku sih kalau dibantu masalah untuk dinas sosial itu udah sangat membantu banget, karena ada dinas sosial yang membantu untuk ke rumah sakit jiwa gitu. Itu kan sudah membantu kita dalam
penyembuhan dan pengobatan yang biasanya kita pakai biaya sendiri, itu aja. Oke, lalu ke depannya apakah Teknovi punya rencana untuk membuat yayasan tersendiri untuk khusus menampung para ODGJ ini, atau mungkin ada strategi lain yang akan dilakukan agar Teknovi bisa merawat dan juga membantu ODGJ lebih banyak lagi di kemudian hari? Oke, kalau untuk saat ini alhamdulillah kita udah ada namanya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, tapi untuk saat ini kita jadikan rumah singgah untuk orang-orang yang membutuhkan, dalam arti siapapun. Ada ODGJ yang kita rawat sekarang plus pecandu juga, sekarang lagi hamil, usianya 8 bulan. Terus ada satu lagi ODGJ yang masih tahap pemulihan, baru banget 2 minggu yang lalu kita ambil, namanya Ica. Dia depresi karena 2 kali menikah dan gagal, jadi tekanan hidup yang bertubi-tubi. Dan kita juga merawat 4 bayi ODGJ yang kita ambil dari berbagai kota ya. Yang terakhir kita ambil dari Linggau, itu usianya 4 bulan. Seperti Oke. itu. Ya, Teknovi, tadi kita sudah berbincang banyak ya tentang hal-hal yang mengharukan dari aksi sosial ini. Tapi tentu saja setiap hal ini ada dukanya juga ya, Teknovi. Mungkin Teknovi bisa diceritakan apa duka ataupun hal-hal yang mungkin tidak mengenakan untuk Teknovi dalam melakukan aksi sosial ini. Kalau untuk dukanya, pernah waktu itu kita mau bantu orang, terus kita dipersulit, dan itu bukan cuma 1-2 kali, itu sering banget terjadi. Kita niatnya baik, tapi orang menganggap kita menjadi salah arti dan lain-lain. Pernah waktu itu sama aparat setempat malah yang kita dipersulit karena katanya kita tidak mendapatkan izin, sedangkan itu ODGJ terlantar sudah berpuluh-puluh tahun dan bertahun-tahun di jalan, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dibantu. Giliran saya melakukan action sesuatu, mereka bilang tidak mendapatkan izin. Sedangkan itu kan ada di jalan posisinya, jadi seolah-olah kayak dipersulit dan lain-lain sih. Itu yang sering terjadi selama ini. Oke, dipersulit justru dengan orang lain ya, padahal niatnya untuk membantu sesama. Teknovi, ini tadi juga kalau saya lihat tayangan ataupun video dari Teknovi juga sesekali terlihat Teknovi mendapatkan perlakuan kasar ataupun perlakuan yang kurang halus dari para ODGJ, dan tentunya ini merupakan self defense dari para ODGJ sendiri. Untuk memahami hal ini, apakah sebenarnya Teknovi ini mempunyai latar belakang pendidikan kejiwaan atau bagaimana cara memahami para ODGJ ini? Nggak ada pendidikan sama sekali mengenai ODGJ, jadi benar-benar aku spontan aja karena aku suka membantu ODGJ. Jadi aku membaca karakternya orang itu karena dari pramugari ya kan, kalau pramugari itu banyak penumpang yang karakternya berbeda-beda. Begitu juga sama aku melihat ODGJ yang karakter berbeda-beda, jadi aku otodidak aja, benar-benar otodidak, semuanya aku lakuin, dan aku juga sering banget baca buku mengenai tahapan-tahapan pemulihan ODGJ, seperti itu sih. Jadi berjalannya waktu, jadi bisa lebih paham. Oke, selain hal-hal yang baru saja diceritakan oleh Teknovi, apakah Teknovi pernah menghadapi cibiran netizen terkait dengan konten YouTube Teknovi yang menampilkan para ODGJ? Banyak banget sih, tapi kalau aku kan pikirnya ya nggak apa-apa, terserah, karena setiap manusia punya pendapat yang berbeda-beda, aku maklumi. Tapi buat aku, selama aku merasa niat aku ini baik untuk menolong orang, untuk mempertemukan orang dengan keluarganya gitu, aku sih berjalan aja. Gitu. Oke, Teknovi, selain membantu orang dengan gangguan jiwa, apakah ada kelompok masyarakat lain mungkin yang juga Teknovi dan kawan-kawan sasar untuk diberikan bantuan? Kalau masyarakat yang membutuhkan banyak sih, mulai dari yatim piatu duafa atau orang-orang yang mempunyai kasus pun kita pasti bantu. Misalnya mempunyai kasus hukum yang harus kita bantu karena kita ada kerjasama dengan LBH juga. Seperti itu. Jadi apapun yang kita bisa bantu, insya Allah selama kita mampu kita lakuin yang terbaik. Oke, dan untuk kelompok masyarakat yang ini, bantuan seperti apa yang diberikan oleh Teknovi? Biasanya nggak tergantung ya, karena memang kita relawan, kita melihatnya apa dulu yang dibutuhkan. Jadi ketika kita mau bantu, nggak mungkin kita belum bertemu dengan orangnya, kita mau berjanji memberikan bantuan ini itu. Kita harus lihat dulu apa bantuan, apa kebutuhannya. Kita insya Allah kalau kita mampu kita penuhi. Seperti itu. Entah mungkin dari
modal usaha atau mungkin kebutuhan pokoknya, seperti itu sih. Oke, Teh Novi, ini cerita yang sangat inspiring ya menurut saya pribadi. Teh Novi, mungkin ada pesan untuk para pemirsa di rumah untuk melawan stigma untuk para orang dengan gangguan jiwa, dan juga mungkin ada harapannya ke depan supaya orang-orang ini bisa makin membantu para orang dengan gangguan jiwa. Nah, harapan aku sih sebenarnya dari dulu aku pertama nanganin ODGJ, aku cuma berharap semoga banyak orang yang tergerak hatinya membantu ODGJ, bukan malah dijauhi, bukan malah dikasari. Mereka juga manusia ya sama seperti kita, punya hak asasi manusia yang sama. Dibantu untuk dilaporkan ke dinas sosial, dibantu untuk diberikan makanan dan kebutuhan yang dia butuhkan gitu. Dan stop pasung, karena pasung sudah tidak boleh lagi. Dan aku masih menemukan pasung yang kondisinya sangat memprihatinkan, sampai kakinya mengecil, tangannya mengecil. Tolong konsultasikan dengan aparat setempat apa yang harus dilakukan, dan jangan malu untuk men-share meminta bantuan, karena dengan cara itu biasanya banyak orang-orang yang ingin memberikan bantuan seperti itu. Dan ODGJ bukan aib. Baik. ODGJ butuh bantuan juga. Baik, berarti kuncinya ialah mengarahkan para ODGJ ini untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Baik, terima kasih Teh Novi untuk waktunya sudah bersama dengan Berita Satu Pagi kali ini. Sangat inspiring sekali. Terima kasih Teh Novi. Amin.